Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, stashing merupakan istilah baru yang muncul dan digunakan oleh kalangan Gen Z dalam sebuah hubungan. Apa sebenarnya stashing itu dan seperti apa ciri-cirinya? Simak liputan ini khusus untuk Anda. Pengaruh perkembangan media sosial yang tidak terbatas membawa banyak perubahan termasuk dalam istilah kata. Termasuk munculnya istilah baru yakni stashing yang banyak digunakan dalam sebuah hubungan. Stashing sendiri adalah ketika salah satu pasangan membuat keputusan secara sadar untuk menyembunyikan pasangannya dari orang lain dalam hidupnya. Ketika ini terjadi biasanya tidak ada unggahan di media sosial tentang sepasang kekasih. Tak ada juga kencan di depan umum ataupun undangan makan bersama keluarga. Bahkan, bisa saja hubungan itu tidak diketahui keluarga salah satu pasangan. Menurut dosen psikologi Universitas Hasanuddin, Dwiana Fajriati Dewi, salah satu faktor seseorang melakukan stashing adalah tekanan sosial. Misalnya karena rasa insecure atau tidak percaya diri, tidak yakin dengan masa depan, berselingkuh hingga adanya masalah yang ingin disembunyikan. Dwi menganggap stashing sebagai sesuatu yang negatif dan bisa merugikan bagi pasangan yang disembunyikan. Lantaran stashing bisa melukai. Sebenarnya kalau penyebabnya bermacam-macam, cuman biasa memang, pasti itu adalah tekanan sosial ya, tekanan sosial. Misalnya bisa jadi faktornya mungkin misalnya simpanan atau mungkin memang tidak ini ya, secara sosial mungkin tidak acceptable, sehingga dia perlu menyembunyikan supaya sosial tidak tahu. Atau di satu sisi mungkin, ada insekuritas terhadap, pasangannya itu sendiri. Mungkin pasangannya dia merasa pasangannya kurang 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 sesuai dengan standar-standar sosial lah begitu ya. Jadi sehingga dia perlu jadi sembunyikan. Jadi pada dasarnya sebenarnya tekanan sosial sih. Kalau sebenarnya secara psikologis tentu tidak bagus ya, karena itu bisa melukai. Sebenarnya ini adalah bagian dari emotional abuse sebenarnya. Jadi bagaimana secara emosi kekerasan terhadap emosional seseorang, karena tentu orang tidak mau ya, tidak ada yang mau kayak disembunyikan, tidak. Ya bayangkan saja kalau misalnya kita mahasiswa Unhas saja terus Unhas tidak mengakui kita ini bukan mahasiswa, kan pasti tidak enak juga gitu. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang tidak bagus karena tentu akan berdampak pada yang disembunyikan itu. Oh iya tentu, karena kalau yang di stashing gitu ya, itu jadinya feeling self worth-nya itu rendah gitu ya. Jadi kurang, kenapa sih saya mungkin, mungkin saya kurang baik, mungkin saya secara tampang saya kurang oke atau apa ya, itu bisa menimbulkan insekuritas dalam diri kan. Kenapa dia tidak bangga dengan saya, kenapa dia tidak memperlihatkan saya kepada umum. Jadi itu bisa menimbulkan perasaan insecure gitu di ini orang ya. Dan di satu sisi kepada yang melakukan stashing, yaitu adalah karena sebuah tindakan yang abusing, yaitu tentu bisa berdampak di mana dia akan terbiasa untuk emotionally abuse orang begitu ya. Jadinya bisa menjadi semakin besar abusive-nya, behavior abusive-nya. Beberapa tanda menunjukkan seseorang terjebak dalam stashing, yakni saat pasangan tidak pernah mengunggah foto bersama di media sosial. Pasangan juga merahasiakan masa lalunya. Dan parahnya lagi, pasangan akan marah saat ditanya alasan mengapa hubungan mereka dirahasiakan. Juga membuat banyak alasan ketika diajak bertemu dengan orang-orang terdekat. Jika merasa ada pada kondisi stashing dalam hubungan, Dwi menyarankan untuk mencoba membicarakan dengan pasangan secara terbuka dan jujur. Termasuk mengkomunikasikan ketidaknyamanan dalam menjalin hubungan asmara yang tertutup. Apabila pasangan merasa sulit untuk membicarakan, ini bisa menjadi tanda refleks untuk segera mengakhiri hubungan. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, penanganan skoliosis atau kelainan kurva tulang belakang tidak dapat dianggap sepele lantaran setiap kondisi membutuhkan metode yang berbeda, di mana tingkat kekerasan kurva tulang belakang menjadi patokannya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Skoliosis atau kelainan kurva tulang belakang memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan derajat kelangkungan yang dialami pasien. Menurut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitas,
Dr. Yoso Waluyo SPKFR MSK, skoliosis dibagi ke dalam 3 tingkat kelengkungan utama, yakni kurva 0 sampai 20 derajat, 20 sampai 40 derajat, dan di atas 40 derajat. Skoliosis itu secara garis besar itu ada 3 sebenarnya ya. Jadi kurvanya, jadi sudut yang terbentuk itu ada yang 0 sampai 20 derajat, kita bagi ya. 0 sampai 20 derajat, 20 sampai 40, ada beberapa literatur yang menyebutkan 45, kemudian di atas 40. Untuk pasien dengan kurva 0 sampai 20 derajat, penanganan dapat dilakukan tanpa tindakan invasif. Pasien cukup menjalani pemantauan rutin dan melakukan olahraga atau latihan fisik yang sesuai untuk mencegah perburukan kurva. Pada tingkat kurva 20 sampai 40 derajat, penanganan biasanya melibatkan penggunaan alat bantu seperti brace yang membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang dan mengoreksi postur tubuh. Namun, untuk pasien dengan kurva di atas 40 derajat, operasi menjadi opsi utama. Kalau 0 sampai 20 itu cukup diobservasi, kita ke dokter secara rutin untuk melihat, kemudian kita cukup melakukan exercise. Jadi olahraga ataupun exercise yang berhubungan dengan pencegahan skoliosis. Itu bisa ke dokter rehab ya, dokter rehab medik ataupun ke dokter ortopedi misalnya untuk hal ini. Kemudian kalau dari 20 sampai ke 40 itu tetap exercise-nya, dan yang kedua dengan penggunaan bracing. Bracing itu ada seperti yang ditaruh di badan itu ya, namanya brace. Menggunakan bracing itu nanti bracingnya lagi terbagi lagi banyak nih Kak, tergantung letak apexnya atau tempat lengkungannya, puncak lengkungannya. Itu harus sampai bracing. Tapi kalau di atas 40 itu indikasinya untuk operasi. Jadi memang kalau udah di atas 40 sebaiknya adalah operasi oleh dokter ortopedi ya. Tapi biasanya program sebelum operasi dan sesudah operasi dia akan oleh tim rehabilitasi medik juga, oleh kedokteran fisik dan rehabilitasi. Biasanya terapi ini akan membuat target operasi menjadi lebih baik, dan ketika setelah operasi akan membuat outcome fungsional yang lebih baik juga untuk pasiennya. Dr. Yose menambahkan bahwa setiap tingkat skoliosis memerlukan pengobatan yang sesuai dan pengawasan medis yang ketat agar kondisi pasien tidak semakin memburuk. Penanganan yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi risiko komplikasi di masa depan. Feni Septiani Samuel, Onas TV. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menggelar puncak kegiatan Disnatalis ke-51 pada hari Minggu kemarin. Dalam puncak acara tersebut, Fakultas Kedokteran meneguhkan komitmennya untuk menghadirkan beragam inovasi dalam bidang kedokteran yang implementatif dan berdampak kepada masyarakat. Inovasi implementatif tersebut akan menjadi ciri khas dan karakter Fakultas Kedokteran UB di masa mendatang. Rangkaian Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mencapai puncaknya pada hari Minggu 19 Januari 2025 kemarin. Dalam kegiatan tersebut dipamerkan 52 karya inovasi dari setiap departemen yang ada. Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Wisnu Barlianto mengatakan bahwa Dies ini mengusung tema inovasi bagi masa depan. Untuk itu pihaknya menghadirkan 52 inovasi dari setiap departemen yang bersifat implementatif atau dapat diterapkan dalam masyarakat. Inovasi tersebut menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kesehatan, guna mempermudah dan meningkatkan kualitas kesehatan dalam masyarakat. Ya, jadi tadi seperti temanya kita ingin masa lalu, sekarang dan masa depan. Jadi kita ingin meningkatkan inovasi dengan di sini kita ingin meningkatkan inovasi sehingga nanti FKUP bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat semua, jadi bisa kita implementasikan di masyarakat. Jadi contohnya pada kegiatan ini kita membuat lomba inovasi, kita memberi kesempatan pada seluruh program studi untuk memamerkan inovasi yang dibuatnya, dan inovasi ini artinya tidak hanya hasil penelitian, tapi sesuatu yang sudah lebih advance sehingga bisa diimplementasikan di masyarakat. Sehingga contoh di sini ada inovasi untuk pemeriksaan mata dengan alat ya, kemudian jadi sudah dalam bentuk alat ya, kemudian membuat model-model print 3D untuk simulasi pada pasien-pasien patah tulang, sehingga sebelum dia dioperasi sudah bisa disimulasikan
mana yang harus dikerjakan dalam bentuk seperti sebenarnya. Inovasi implementatif akan menjadi nafas baru dan karakter dari Fakultas Kedokteran di masa yang akan datang. Inovasi tersebut bersumber dari keilmuan yang ada dengan dukungan teknologi, sehingga dapat menjadi inovasi yang mudah diterapkan dalam masyarakat. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.